Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan sedikit biografi dari salah satu sahabat Nabi yang mana beliau juga Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling terkenal. Nama beliau yaitu nama aslinya sebelum masuk Islam yaitu Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam beliau diberi nama oleh Nabi Muhammad yaitu Abdullah. Ayah beliau bernama Abu Quhafah bin Amir dan ibunya bernama Ummul Khair yang juga anak dari paman Abu Quhafah sendiri. Beliau Abu Bakar dilahirkan pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah. Nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki arti yaitu kata Abu itu sendiri bermakna bapak, dan kata Bakar itu bermakna dengan segera, dan juga gelar As-Siddiq yaitu membenarkan. Maksud dari nama tersebut yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu saat mendengar kabar tentang kenabian Nabi Muhammad, beliau langsung dengan segera dan mempercayai kebenaran Nabi. Makna dari As-Siddiq itu kan yang membenarkan. Jadi beliau juga selalu membenarkan apapun tentang Nabi Muhammad SAW. Sifat beliau yang terkenal yaitu sifat kejujurannya. Pada waktu sebelum datangnya Islam, Sayyidina Abu Bakar itu terkenal saudagar kaya raya. Beliau yaitu seorang pedagang yang gigih. Perjalanan jauh pun beliau tempuh untuk melakukan perdagangan. Banyak rekan bisnisnya yang mengakui akan kejujuran beliau, dan dengan sifat itulah perdagangan beliau maju pesat. Satu hal yang tidak pernah beliau lakukan saat berdagang yaitu mengurangi timbangan. Dan setelah Islam datang, beliau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan kejujuran beliau semakin kuat. Maka Nabi pun merasa bahagia ketika Sayyidina Abu Bakar itu selalu mendampingi Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu proses pengangkatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pada saat setelah Nabi wafat itu, kaum muslim merasa kehilangan dan menjadi kacau. Kekacauan itu dipicu dengan keberadaan kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang merasa berhak menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin. Kaum Muhajirin yang merasa lebih berhak menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah SAW yang berdalih bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama menerima Islam dan selalu menyertai Nabi dalam berdakwah. Selain itu juga mereka beralasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai imam sholat pada saat Nabi sakit. Jadi kaum Muhajirin itu mengusulkan agar Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad. Sementara itu kaum Ansor juga menginginkan untuk menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah yang beralasan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, merekalah kaum Ansor yang menolong Nabi pada saat sampai di Madinah. Sehingga Islam di sana itu perkembangannya menjadi pesat. Maka kaum Ansor pun menunjuk Sa'ad bin Ubadah agar menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Mendapati persoalan itu, Sayyidina Umar bin Khattab juga memberikan solusi dan alasan yang masuk akal sehingga kaum yang berselisih itu dapat reda dan permasalahannya pun terpecahkan. Alasan dan pendapat Sayyidina Umar yaitu yang berhak menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah SAW
yaitu orang-orang Quraisy sebagai bangsa leluhur Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar menegaskan bahwa yang pantas menggantikan Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pendapat Umar diterima kedua belah pihak, maka Sayyidina Umar pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh semua umat Islam. Selanjutnya prestasi Khalifah Abu Bakar pada masa beliau menjabat sebagai khalifah. Yang pertama yaitu memerangi orang murtad. Dengan ketegasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menumpas 4 tokoh yang mengaku menjadi nabi, yaitu yang pertama Aswad Al-Ansi, yang kedua Tulayyah bin Khuwailid Al-Asadi, yang ketiga Malik bin Nuwairah, yang keempat Musailamah Al-Kadzab. Selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Atas saran Sayyidina Umar, yaitu untuk mengkodifikasi, mengumpulkan Al-Quran, akhirnya Abu Bakar itu bersedia untuk mengkodifikasi Al-Quran dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat Al-Quran tersebut. Akhirnya Al-Quran berhasil dikumpulkan dan menjadi satu mushaf. Mungkin cukup itu yang dapat saya ceritakan. Dan juga Abu Bakar itu wafat dalam sejarah diceritakan karena beliau itu diracuni dan sakit, dan beliau wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi sekitar umur 62. Mungkin cukup itu yang dapat saya ceritakan. Kronologinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.